Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Harun Najib dari Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas A. Eratkan persaudaraan, tingkatkan nilai kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana ta'ija afkarina librazi ayatihi walladzi afdolana bil ilmi wal amali ala sairi makhluqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil ladzi yumla'u bi jam'il fadha'il wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa itratihi at-tahirina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini saya mengajak hadirin sekalian, terutama pada diri saya sendiri, khususnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus berusaha meningkatkan ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta mensyukuri semua kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita dengan menggunakan dan menyalurkan pada jalan yang diridhoi olehnya. Dengan demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin mengajak saudara seiman, setakwa, dan sebangsa senegara untuk mengingat kembali sejarah berdirinya negara tercinta, Republik Indonesia. Sejatinya, Indonesia bukanlah bangsa baru yang tiba-tiba ada semenjak 17 Agustus 1945. Bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada begitu saja dengan nama Indonesia. Akan tetapi, negara ini merupakan negara yang dibangun di atas sejarah panjang, sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Islam yang terbentang dari Samudra Pasai, Demak, hingga Mataram Islam. Dengan demikian, sudah berabad-abad Indonesia dibangun oleh nenek moyang kita. Sudah cukup panjang tinta sejarah mengukir Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai, pejuang, dan juga rakyat ini memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya umat Muslim Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup beragama. Sekali lagi, bukan pedoman beragama. Akan tetapi, saudara-saudara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan yang mendasari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang secara lughawi berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengapa ini disetujui oleh para ulama dan kiai? Bukankah ini sama artinya membuka peluang bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia? Bukankah sama dengan memberikan senjata bagi musuh agama kita? Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'
wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, dalam kurung agama saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsiran Jalalain menjabarkan bahwa arti kata umatan wahidatan adalah al-hadinin wahidin, satu agama. Ini artinya bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa merupakan sunnah ilahi, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan kehendaknya. Maka demikian, para hadirin jamaah Jumat seiman dan setakwa, janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah, akan tetapi pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, kepada siapa zakat kita berikan? Jika semua orang pintar, kepada siapa kita mengajar? Jika semua orang beruang, kepada siapa kita bersedekah? Dan jika semua orang beriman, kepada siapa kita berdakwah? Mari kita renungkan bersama. Bukanlah demikian, sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk banyak berbuat, beribadah, berdakwah, dan saling mengingatkan, karena yang demikian itu banyak sekali pahala menanti. Karena itu ayat di atas diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang bernada mengingatkan, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, yang artinya, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nanti Allah akan bertanya kepada kita semua, apa yang telah kita perbuat dengan perbedaan itu. Apakah kita hanya diam, atau kita telah berbuat banyak, atau malah kita menyumpahi perbedaan itu dan menistakannya. Bukankah perbedaan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruang kita untuk berdakwah? Sudahkah kita menggunakan sebaik mungkin? Sudahkah kita memanfaatkan untuk memperbanyak amal kita? Para hadirin jemaah Jumat yang disayangi Allah, marilah kita renungkan bersama berbagai kejadian yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Mulai dari munculnya Ahmadiyah, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya aliran-aliran sesat, hingga pengrusak terhadap gereja, adalah fenomena perbedaan. Janganlah kita memandang semua itu sebagai sebuah masalah, tapi marilah kita memandang itu semua sebagai sebuah peluang kita untuk berdakwah. Tentunya berdakwah dengan cara yang luas seperti yang diserukan Allah kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Mari kita bersama-sama merangkul mereka dan mengajaknya untuk kembali pada Islam yang sempurna, Islam yang khafah. Jangan kita lempari batu mereka, tapi mari kita rangkul dan menasihati bahwa Islam itu tidak begitu, Islam itu begini, tidak begitu. Kita akan mengajak mereka berdiskusi, kita sapa mereka. Kita pujuk mereka untuk bersama-sama masuk ke musola dan masjid yang penuh berkah ini. Kepada umat Nasrani, jangan kita bakar gereja mereka, tapi marilah kita rangkul mereka.
kita ajak mereka menuju masjid yang indah dan penuh berkah seperti masjid ini. Tentunya dengan cara yang baik pula, jangan sampai dakwah kita mengoyak Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati oleh para kiai, ulama, dan umara. Jangan sampai pula perbedaan yang penuh hikmah itu berubah menjadi musibah bagi bangsa ini. Karena itu sama artinya kita telah tidak amanah menjaga titipan nenek moyang kita, yaitu Indonesia, dan secara otomatis menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sidang Jumat rahimakumullah, inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Pasalnya, pengalaman pahit bangsa kita selama ini yang ditimpa berbagai konflik dan kerusuhan mengisyaratkan bahwa keragaman bangsa Indonesia apabila tidak disikapi secara jernih dan bijak akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Untuk itu, kaum muslimin sebagai umat terbanyak di Indonesia haruslah memberikan teladan dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kedamaian di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini. Rujukan asasi yang harus dipegangi adalah teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya. Pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa bahayanya pencampuran aduk antara kepentingan politik dan isu-isu agama. Agama memang bukan faktor pemicu berbagai perselisihan antar umat, tetapi isu-isu agama sangat sensitif dan mudah tersulut. Karena itu, sejarah pernah mencatat pesan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya bahwa jika suatu saat nanti umat Islam berhasil mencapai Mesir dalam futuhat kelak, yang harus diperhatikan adalah memperlakukan masyarakat Mesir dengan baik tanpa terkecuali. Sikap simpatik ini disampaikan Nabi Muhammad ketika menerima hadiah persaudaraan dari gubernur Mesir, Mukoyskis, yang notabene seorang non-muslim. Ramalan Nabi terbukti, dan Khalifah Umar bin Al-Khattab berpesan kepada Amr bin As yang berhasil menguasai Mesir agar memperlakukan rakyat Mesir secara manusiawi. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi marilah dalam kesempatan ini kita benar-benar memegangi ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah dalam menjaga amanah bangsa dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengolah perbedaan menjadi hikmah dan nikmah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal qurul hikmata wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. وأقول قول هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Sekian khutbah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.